Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Nyoman selaku dosen mata kuliah Komputer Network. Nah, pada video ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai final project kelompok kami yang beranggotakan Gary William Nanlohi saya sendiri, Theophilus JC Sutejo, dan Vito Pramudita Minardi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai study case. Nah, kelompok kami mendapatkan sebuah study case yang sesuai dengan tabel Excel yang telah tertera berikut, yaitu di mana pada sebuah kota terdapat 3 buah gedung perkantoran dengan jumlah switch, jumlah divisi, dan jumlah akses point atau yang disingkat dengan AP sesuai dengan yang tertera pada tabel-tabel berikut. Nah, kita bisa lihat yang pertama, terdapat kantor cabang 1 di mana memiliki jumlah switch sebanyak 7, jumlah divisi sebanyak 9, dan jumlah akses point sebanyak 3. Lalu yang kedua, kita bisa lihat terdapat kantor cabang 2, di mana memiliki jumlah switch sebanyak 2, jumlah divisi sebanyak 6, dan jumlah akses point sebanyak 3 juga. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat terdapat kantor pusat yang memiliki jumlah switch sebanyak 6, jumlah divisi sebanyak 8, dan jumlah akses point sebanyak 2. Nah, dari ketiga kantor tersebut masing-masing memiliki divisi manajemen. Nah, pada divisi manajemen pusat pertama dapat melakukan ping, lalu divisi manajemen pada pusat kedua tidak bisa melakukan ping. Sedangkan dari divisi manajemen pada pusat pertama kepada pusat kedua dapat melakukan ping. Nah, ini bermaksud di mana setiap kantor memiliki sebuah tambahan divisi khusus yang bernama divisi manajemen seperti yang sebelum saya jelaskan. Nah, pada bagian divisi manajemen ini, cabang pusat dapat melakukan ping kepada divisi manajemen di cabang 1. Nah, divisi manajemen pada cabang 1 juga dapat melakukan ping pada divisi manajemen di cabang 2. Nah, namun, divisi manajemen pada cabang pusat tidak dapat melakukan ping kepada divisi manajemen di cabang 2. Berikut adalah penjelasan mengenai topologi dari study case kami. Pada awal study case kami diberikan sebuah topologi dasar yang diberi dalam bentuk segitiga seperti ini, yang menghubungkan antara 3 tempat. Yang pertama adalah kantor pusat, yang kedua adalah kantor cabang pertama, dan yang ketiga adalah kantor cabang 2. Kemudian pada bagian atas dapat kita lihat adalah kantor pusat yang kami simulasikan terdiri dari 5 lantai. Kemudian terdapat 8 divisi yang kami bagi dalam lantai-lantai tersebut, yakni divisi pertama dan kedua pada lantai 1, divisi 3 dan 4 pada lantai 2, kemudian divisi 5 dan 6 pada lantai 3, dan divisi 7 pada lantai 4, dan divisi 8 pada lantai 5. Kemudian terdapat sebuah divisi tambahan pada setiap gedung, yakni divisi manajemen, di mana kami bisa meletakkan manajemen tersebut di bagian lantai manapun, dan kami menentukan untuk meletakkan di lantai 5 seperti itu. Kemudian pada router 1 pada kantor pusat dapat kita lihat dia memiliki sebuah akses point, ya, tepatnya 2 akses point, di mana kita memberikan akses point kepada daerah kantin dan basement 2 seperti itu. Dan kemudian akses point ini memberikan jaringan wireless kepada orang-orang yang menggunakannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kantor cabang yang pertama, yang di bagian kiri ini. Dapat kita lihat bahwa kita di sini memiliki 9 divisi, ya, dan kami membagi-bagi divisi tersebut juga ke dalam lantai-lantai, sama seperti di kantor pusat, di mana pada lantai pertama terdapat 2 divisi, yakni divisi 1 dan divisi 2, dan juga seterusnya hingga ke lantai yang terakhir, yakni lantai 6. Khusus pada lantai 6, kami memberikan sebuah divisi tambahan yang bernama dengan manajemen, yang sama seperti pada kantor pusat, ya, di mana pada lantai terakhir kami memiliki divisi manajemen seperti itu. Kemudian di bagian bawah dari kantor cabang 1 ini, kita lihat bahwa dia memiliki akses point juga, ya, untuk memberikan wireless connection kepada orang-orang yang memerlukannya. Kami memberikan
3 akses point kepada daerah umum, ya mungkin untuk di daerah kantor yang adalah orang luar bisa menggunakan jaringan ini. Begitu, ada 3 akses point yang diberikan. Yang pertama adalah umum 1, kedua umum 2, dan yang ketiga adalah umum 3. Kemudian pada bagian terakhir, yakni mengenai kantor cabang yang kedua, kami simulasikan menjadi satu lantai karena kami hanya diberikan sedikit switch, sehingga kami menyimulasikan divisi-divisi tersebut ke dalam sebuah lantai yang sama. Terdapat 6 divisi yang masing-masing terdapat dalam satu lantai yang sama dan menggunakan satu switch, seperti itu. Dan kemudian juga terdapat divisi manajemen pada cabang 2 pada bagian paling atas ini, yang berguna untuk nantinya untuk menyimulasikan bahwa setiap divisi ini, setiap kantor ini memiliki divisi manajemen seperti itu. Kemudian dia juga memiliki access point pada bagian bawah, yakni pada yang terhubung dengan router 1 cabang 2, yang dia juga memiliki 3 access point. Yang pertama digunakan untuk basement 1, yang kedua digunakan untuk lobby 1, dan yang ketiga digunakan untuk parkiran, seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai routing dari topologi kami. Kami diberikan kesempatan untuk dapat mengerjakan topologi ini menggunakan static routing, di mana nantinya kita akan mengatur static routing pada setiap router yang berada dalam jaringan ini, seperti itu. Dapat kita lihat contohnya pada kantor pusat, ya. Pada router 1 milik kantor pusat ini, yang paling atas, untuk dapat kita lihat, ya kita klik dulu, kemudian kita pilih config, kemudian kita lihat di bagian routing, kemudian terdapat static. Dapat kita lihat di sana bahwa dia harus memiliki semua network address dari setiap jaringan yang berada dalam topologi ini. Ya, dapat kita lihat dia memiliki jaringan 10.0.0/24 yang melalui port dari R2CP, yakni router 2 dari kantor cabang ini. Yaitu next hop-nya adalah 60.0.0.2, seperti itu. Kemudian untuk ke cabang 2, dapat kita lihat bahwa dia harus memiliki network address dari cabang 2 itu sendiri, ya, yang telah di-assign bahwa dia memiliki network address yakni 20.0.0/24 melalui next hop juga yang sama, yakni 60.0.0.2, seperti itu. Dan untuk dapat tiba ke sana, dia juga harus memiliki next hop memiliki network address dari jaringan-jaringan yang nanti akan dilalui oleh si router ini, seperti itu. Jadi dia harus memiliki semua network address yang ada di dalam jaringan ini. Dapat kita lihat ada 10.0.0/24, 40.0.0/24, 70.0.0/24, dan seterusnya. Hal ini juga berlaku sama untuk router-router yang lainnya, karena static routing ini harus secara manual, ya, diberikan instruksi untuk mencari jaringan-jaringan yang ada di sekitar dari neighboring routernya dia. Jadi dia harus punya semua network address yang ada di jaringan tersebut apabila kita ingin menghubungkannya dan membuat ping-nya berhasil, seperti itu. Tapi tidak hanya satu router saja, namun setiap router yang ingin dihubungkan. Jadi kalau kita ingin menghubungkan ke router ke cabang 2, berarti kita harus memberikan static routing pada router 1 CP, yaitu router 1 kantor pusat, router 2 kantor pusat, dan router 2 dari kantor cabang 2 yang di dalam kotak ping ini, kemudian router 1 cabang 2 yang berada di kotak ping juga ini, seperti itu. Jadi kita harus memberikan semua static routing pada router-router yang akan dilewati, gitu. Jadi kita harus memberikan semua static routing pada semua routernya. Dan ini berlaku sama pada setiap router yang ada di dalam jaringan ini. Begitu penjelasannya mengenai static routing. Pada topologi kami, setiap cabangnya pada setiap lantai akan diberikan VLAN yang berbeda-beda. Contohnya pada cabang pertama, pada lantai 1 akan diberikan VLAN 10,
pada lantai 2 diberikan VLAN 20, dan hingga lantai 6 akan diberikan VLAN 60. Pada cabang pusat, lantai 1 akan diberikan VLAN 10, lantai 2 diberikan VLAN 20, dan seterusnya hingga lantai 5 akan diberikan VLAN 50. Namun pada cabang 2, karena hanya ada satu lantai, maka hanya diberikan VLAN 10. Untuk pengaturan VLAN ini, pertama pada switch kita harus membuat VLAN baru. Contohnya pada lantai 1 cabang 1, kita akan membuat VLAN 10. Setelah membuat VLAN 10, kabel yang menghubungkan PC dengan switch akan diatur akses dan diberikan VLAN 10 tersebut. Dan kabel yang menghubungkan switch dengan router akan diatur ke mode terang. Setelah kita membuat VLAN baru pada setiap switch pada setiap lantainya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengenkapsulasi router agar antar VLAN dapat saling terhubung. Jika sudah melakukan enkapsulasi, maka hasilnya dapat kita lihat dengan mengarahkan kursor ke router. Contohnya pada router R1C1 pada cabang 1, jika kita mengarahkan kursor kepada router tersebut, dapat kita lihat interface 20.10 sudah terenkapsulasi dengan IP 10.0.0.1. Setelah semuanya terenkapsulasi, maka PC antar VLAN dapat saling melakukan ping. Access list adalah sebuah cara yang diletakkan pada router agar dapat mengatur izin suatu PC dalam mengeping IP address tertentu. Pada topologi kami ingin agar PC manajemen pada cabang pusat agar tidak dapat melakukan ping kepada PC manajemen pada cabang kedua. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, kami memberikan access list pada R1CP pada cabang pusat dan juga memberikan access list pada router R1C2 pada cabang 2. Dengan diberikan access list ini, maka kedua PC tersebut tidak dapat saling mengeping. Namun, PC manajemen tersebut tetap dapat bisa mengeping PC-PC divisi lainnya. Nah, berikut merupakan hasil konfigurasi dari cabang 1 ke cabang pusat. Cabang 1 ke cabang 2. Cabang 2 ke cabang 1. Cabang 2 ke cabang pusat. Cabang pusat ke cabang 1. Cabang pusat ke cabang 2. Divisi manajemen 1 ke pusat. Divisi manajemen 1 ke 2. Divisi manajemen pusat kedua. Nah, itu tadi penjelasan mengenai final project dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian.